Selain kopi, teh juga tumbuh subur di dataran tinggi seperti Kampung Ciangkrong, Kabupaten Garut ini. Pagi ini saya akan membantu para ibu memetik pucuk daun teh muda. Selepas subuh kami mulai berangkat, berjalan kaki menuju kebun. Sebenarnya ada jasa ojek gunung yang bisa mengantarkan mereka. Tapi demi berhemat, berjalan kakilah yang menjadi pilihan. Kurang lebih 3 km kami tempuh melalui tanjakan dan turunan yang licin. Susah payah berjalan di medan tanah yang menguras tenaga. Kami pun sejenak beristirahat. Hamparan kebun teh menghijau di depan mata. Kebun teh seluas 1 hektar ini adalah milik Bu Yani di Kampung Ciangkrong sebelah Kampung Cikopo. Pak Sudin dan para ibu hari ini mengejar rezekinya di kebun teh jenis gambung ini. Teh inilah primadona Desa Panawa. Pucuk daun berukuran besar dan lebar harusnya bisa menghasilkan hingga 5.000 teh kering per tahun. Tapi nyatanya kini jauh merosot. Curah hujan yang tinggi membuat kualitas daun menurun karena diserang banyak penyakit. Sementara biaya obat-obatan dan pupuk sangat mahal. Bahkan inilah yang menjadi pemicu kerugian terbesar para petani. Biasanya daun teh dipetik sebulan sekali karena hanya daun-daun muda saja yang dicari. Alat pemotong tradisional yang tajam masih digunakan hingga kini. Bila tidak berhati-hati, tangan pun bisa terluka. Au. Bu, tangan saya berdarah. Oh iya. Bu, tuh dikasih apa? Beri reng. Perih Bu, kena ini. Panas dah, ete mah panas. Saya sakit, langsung lemes. Beri, udah ete mah panas reng teh. Daun teh yang sudah terkumpul lalu dipikul menuju jalan lintasan ojek gunung. Sebelum diikat ke atas motor, daun teh harus ditimbang dulu untuk perhitungan upah para pemetik. Per kilo hasil petikan dihargai Rp400. Seorang pemetik biasanya bisa mengumpulkan 50 kg pucuk teh setiap harinya. Artinya, hanya Rp20.000 upah yang diterima para buruh petik teh. Meski dihargai sangat murah, pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena tidak ada pekerjaan lainnya. Setelah waring atau karung teh kami naikkan ke atas ojek gunung, saya dan Pak Sudin pun ikut menumpang di atas motor. Ini sekarang kita akan ngangkut tehnya ke pengepul. Dan saya ikut di atas tehnya. Sebenarnya ini bahaya, tapi saya harus ikut ke bawah bersama akangnya. Hati-hati ya, Kang. Iya. Jalanan yang sempit dan licin menjadi jalur keluar dari kebun teh. Saya agak tegang karena inilah pertama kalinya saya menumpang ojek gunung. Saya baru agak tenang saat akang ojek meyakinkan perjalanan akan berjalan aman. Ojek gunung melaju kuat namun berhati-hati di tengah medan yang licin. Saat menghadapi tanjakan, motor harus digeber agar tenaganya kuat melampauinya. Kerasnya putaran roda membuat tanah berlumpur semakin amblas. Oleh karenanya, ban motor ojek gunung harus dipasangi rantai agar roda masih bisa mencengkram ketika melalui tanah basah yang licin. Tapi tetap saja, medan yang berat membuat salah satu ojek gunung di depan saya terjatuh. Kang, ayo dibantu. Udah aman. Hati-hati ya, Kang. Iya. Ini saya lagi bantu tahan motornya karena bannya harus diganjel dulu sebelum akangnya nyalain mesin dan ngegas ke atas. Dapat, Kang, ganjelannya. Setelah membantu rekan seperjalanan kami, barulah perjalanan kami lanjutkan hingga sampai ke rumah pengepul.
Akhirnya sampai di tempat pengepul. Sepanjang perjalanan kaki saya cukup pegel karena ini nggak ada safety-nya. Safety saya cuma pegangan sama pundak kakangnya. Udah Kang, ini diturunin kemana? Ke situ? Sementara saya dan Pak Sudin membantu menurunkan waring, pengepul sudah siap-siap untuk mencatat hasil timbangan. Untuk menambah penghasilan, Pak Sudin juga membuat teh gelang. Ia memilih teh yang paling segar, lalu disangrai dan dibolak-balik selama 30 menit hingga layu. Setelah itu, ada proses yang unik, yaitu menggilas daun teh layu di atas nampan anyaman bambu. Tujuannya untuk menghilangkan getah si daun teh. Setelah teh menjadi lebih halus, proses sangrai yang kedua dilakukan hingga teh berwarna coklat. Barulah kemudian teh dikemas dan siap dijual. Dalam sehari, Pak Sudin hanya bisa membuat 5 bungkus teh seharga Rp5.000 saja per buah. Uniknya, teh ini dipercaya punya khasiat yang baik untuk tubuh. Zat antioksidannya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi rasanya tidak pahit dan aroma wanginya cukup kuat. Hasil kebun andalan warga lainnya adalah kentang. Setiap pukul 5 pagi, para petani sudah berkumpul di gerbang desa menunggu truk jemputan menuju kebun kentang. Saya akan ikut bersama mereka. Ya, sekarang saya mau ke kebun kentang bersama Bapak Ibu naik truk pagi-pagi sekitar jam 5:30 pagi. Ini Jakarta rame-rame karena memang jaraknya agak jauh, sekitar 5 km, dan saya akan ikut naik truk bersama ibu-ibu dan bapak-bapak untuk panen kentang. Menempuh perjalanan di atas truk yang melintasi jalanan yang rusak parah memang sangat menantang. Apalagi jarak yang kami tempuh cukup jauh, sekitar 5 km, sehingga butuh sekitar 1,5 jam untuk sampai ke kebun kentang. Guncangan truk yang sangat kuat membuat tubuh saya terasa nyeri. Rasanya lega sekali saat kami akhirnya sampai juga di Kampung Citampang, lokasi panen kentang hari ini. Jadi Bu, nah sekarang udah sampai di perkebunan kentang. Perjalanan tadi memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam dengan medan jalan seperti biasa yang rusak dan parah. Ini kebunnya ke sana ya? Begitu turun dari truk, kami masih harus berjalan kaki lagi melintasi perumahan dan kebun warga. Akhirnya kami sampai juga di kebun milik Pak Kartiwa, seluas 8 hektar. Kami pun berbagi tugas. Para buruh tani laki-laki mencangkul, sedangkan para pekerja perempuan memungut dan membersihkan kentang dari tanah. Upahnya Rp40.000 per hari. Menjadi buruh kentang merupakan salah satu pekerjaan utama masyarakat Desa Panawa, begitu ya Pak? Iya. Bapak setiap hari nggak ke Enggak. ladang gini? Enggak. Biasanya seminggu berapa kali? 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya. Terus biasa upahnya berapa Pak sehari? 30.000 30.000 itu bekerja berapa lama? sampai jam 3 Sampai sore, dari Iya, pagi sampai iya. sore gitu. Sayangnya, cuaca buruk membuat hasil panen merosot jauh. Permintaan pasar yang lesu juga membuat harga kentang anjlok. Dari normalnya Rp12.000 per kilo, kini hanya Rp6.000 saja. Imbasnya, upah pekerja pun terlambat dibayarkan. Ada perubahan nggak panennya? Kalau sekarang cuma sedikit karena kentangnya kan banyak busuk. Kalau musim hujan, Karena musim hujan jadi iya busuk. banyak busuk. Terus kalau pembayaran upahnya sama buruh di sini gimana Bu? Kalau sekarang lagi nunggak, udah 2 bulan nunggak. Nunggak pembayarannya? Iya. Kok bisa nunggak, kenapa gitu Bu? Kalau bisa nunggak gitu karena kan penghasilannya menurun. Kentang yang sudah terkumpul lalu dimasukkan ke dalam waring-waring yang sudah disediakan.
Selanjutnya dilakukan penimbangan untuk memastikan berapa besar hasil panen yang didapat sebelum dikirimkan ke pengepul.